Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sam'a wal basara wal fu'ada wa kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyina wa rasulah wa ala alihi wa sahbatihi wa man hajimanhum ila yaumil qiyamati mas'ula amma ba'du. Hati dalam artian sanaburi merupakan bagian terpenting dalam diri manusia. Ia menjadikan poros sentral dari seluruh perilaku manusia. Ia menjadikan raja yang menggerakkan seluruh tunggakannya. Dari hati, seluruh anggota tubuh mengambil keteladanannya, baik ketaatan atau penyimpangan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu terdapat segumpal daging. Dan apabila daging itu baik, maka baiklah tubuh manusia itu. Akan tetapi, apabila daging itu rusak, maka rusaklah tubuh manusia. Ketahuilah, sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di hati inilah dua potensi yang akan saling bertolak belakang, dan di sini pula dua kutub yang saling bertentangan berada. Dua potensi yang mengajak kepada kebaikan, kejahatan, ketaatan atau kemaksiatan, kecintaan atau kedengkian. Oleh karena itu, hati disebut qalbun dalam bahasa Arab karena litaqallubihi cepat berubahnya dari suatu kondisi ke dalam kondisi lain. Semua itu tergantung nutrisi yang diserap oleh hati. Semakin baik asupan yang diberikan kepada hati, semakin baik pula hati mengontrol dan mengarahkan anggota tubuhnya. Inilah yang disebut dengan tazkiyah nafs, penyucian jiwa. Sebaliknya, apabila seorang tidak mampu memberikan terbaik bagi hatinya, maka jiwa akan dipenuhi dengan berbagai penyakit, sehingga perilaku yang dilahirkan adalah kehinaan. Dalam hal ini, Allah menjelaskan dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wa ma sawaha, falahamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaannya. Dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Oleh karena itu, sebagian ulama membagi menjadi 3 bagian, yaitu qalbun salim, qalbun maid, dan qalbun marid. Ketiga kategori ini sangat tergantung dalam asupan yang diterima oleh hati. Apabila hati mendapatkan asupan nutrisi yang baik, maka jiwa yang terdapat di dalamnya akan mampu mendorong anggota tubuh kepada kebaikan, begitu pula sebaliknya. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah, di bulan puasa ini kita dilatih untuk mampu melakukan proses tazkiyah nafs, menjaga hati dengan memberikan asupan nutrisi yang terbaik, dan menjaga hati dari berbagai penyakit yang menyerangnya. Semua itu dapat ditempuh dengan melakukan berbagai ibadah seperti puasa, sholat malam, mendengarkan tausiah, dan membaca Al-Quran, serta menjauhkan hati dari berbagai penyakit seperti riya, membangkangkan diri, sombong, pikir, dan lainnya. Semua itu diharapkan membuat hati menjadi sehat, karena dengan hati yang sehat, jiwa akan selalu membuat potensi yang baik dan bergerak kepada hal-hal yang positif. Hati yang penuh dengan cahaya keimanan akan cenderung membuat seseorang untuk memberi manfaat kepada sesama dan menjauhkannya dari perbuatan yang merugikan sesama. Inilah yang disebut Allah dalam kalamnya, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu." Surah Asy-Syams ayat 9 disebut beruntung karena keberhasilan menyucikan jiwa yang ada di dalam hati adalah pokok keberhasilan dunia maupun akhirat. Sahabat madrasah yang berbahagia, seseorang yang berpuasa harus mampu mempertahankan kesehatan hatinya dan mengobati hatinya sedang sakit. Dia seharusnya mampu menghiasi hari-harinya dengan sesuatu yang membawa kemanfaatan baik untuk dirinya maupun orang lain, untuk dunia maupun akhirat. Bukankah Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'zaz." Yang maksudnya, kejarlah, capailah apa saja yang membawa kemanfaatan bagimu, mintalah tolong kepada Allah dan jangan merasa pesimis. Sikap produktif ini tidak mungkin dapat diraih oleh seseorang yang hatinya dipenuhi dengan berbagai penyakit. Sikap produktif ini tidak mungkin dapat diraih oleh seseorang yang hatinya dipenuhi dengan kedengkian, kezaliman, kebencian, dan kegelapan. Inilah yang ingin dibersihkan Rasulullah SAW dari benak umat lewat pesan kepada Anas,
Wahai anakku, apabila kamu mampu berada di pagi dan sore hari, sedang hati kamu tidak dipenuhi dengan kedengkian kepada seseorang, maka lakukanlah. Hadis riwayat Tirmizi. Mari kita membiasakan diri untuk selalu berpikir positif dan meningkatkan kapasitas diri kita di bulan yang suci ini. Kami siswa-siswi MTS Sulawesi Falah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping papat kudu watang ingkang luwe, kaping limo zikir